Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tio Saputra dari kelas 12 IPA 3 absen 11. Di video kali ini saya ingin membawakan materi yang berjudul evolusi. Pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo, yang artinya membentang. Pengertian tentang konsep evolusi dapat timbul baik secara alam maupun secara logika dari pengertian tentang genetika. Selanjutnya ada teori-teori. Yang pertama, teori evolusi Aristoteles. Teori evolusi zaman Aristoteles dan rekan-rekannya ini seringkali dikenal dengan nama fiksisme. Pemikiran mereka lebih bercorak pada fiksi ilmiah yang berdekatan dengan mitos. Salah satu konsep yang berkembang sampai abad ke-18 adalah anggapan bahwa organisme merupakan ciptaan Tuhan yang kemudian dikenal sebagai teori ciptaan khusus. Yang kedua ada teori evolusi Darwin. Darwin atau dengan nama asli Charles Robert Darwin memperkenalkan teori evolusi melalui seleksi alam. Teori ini pertama kali dirumuskan dalam buku Charles Darwin yang berjudul On the Origin of Species pada tahun 1859 yang menjelaskan bagaimana organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan sifat fisik atau perilaku. Yang ketiga ada teori evolusi Lamarck. Naturalis besar Prancis Jean-Baptiste de Monod Chevalier de Lamarck berpendapat bahwa organisme hidup mewakili suatu kemajuan dengan manusia sebagai bentuk tertinggi. Pandangan ini kemudian diusulkan sebagai teori evolusi kehidupan pada awal abad ke-19. Menurutnya, organisme berevolusi selama ribuan tahun dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi. Sebuah proses yang masih berlangsung dan puncaknya adalah manusia. Yang keempat ada teori evolusi Weismann. August Friedrich Leopold Weismann mempelajari bagaimana ciri-ciri organisme berkembang dan berevolusi dalam berbagai organisme, kebanyakan serangga dan hewan air, di Jerman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahun 1896, berdasarkan teori plasma nutfahnya, Weismann mengusulkan teori seleksi germinal sebagai peluasan teori evolusi melalui seleksi alam dalam Uber Germinal Selection. Selanjutnya ada fakta evolusi. Yang pertama, bukti fosil. Rekaman fosil menunjukkan perubahan bentuk makhluk hidup dari masa ke masa, menunjukkan adanya evolusi dan transisi spesies. Kedua, kemiripan anatomi. Kesamaan struktur anatomi antara spesies menunjukkan hubungan keturunan. Contohnya struktur tulang dalam tangan manusia dan sirip lumba-lumba. Yang ketiga ada bukti embriologi. Tahapan perkembangan embrio banyak spesies mirip pada tahapan awal, menunjukkan adanya pewarisan dari nenek moyang yang sama. Yang keempat ada homologi molekuler. Kesamaan dalam materi genetik seperti DNA dan protein antara spesies menunjukkan hubungan evolusioner. Yang kelima, perubahan genetik dalam populasi. Perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi seiring waktu mendukung evolusi. Yang keenam, adaptasi lingkungan. Makhluk hidup menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan mereka yang dapat dijelaskan melalui proses evolusi. Yang ketujuh, ada fenomena evolusi dalam waktu singkat. Pengamatan langsung tentang perubahan spesies dalam beberapa generasi seperti adaptasi hama terhadap peptisida. Yang kedelapan ada kemiripan molekuler antara jenis yang berbeda. Analisis DNA menunjukkan kemiripan molekuler yang dapat dijelaskan oleh hubungan evolusioner antara spesies yang berbeda. Dan yang terakhir ada mekanisme evolusi. Yang pertama, seleksi alam. Individu dengan sifat-sifat yang memberikan keunggulan dalam bertahan hidup dan berkembang biak lebih mungkin melewati gen mereka kepada generasi berikutnya. Yang kedua ada mutasi genetik. Perubahan acak dalam materi genetik yang dapat menyebabkan variasi dalam sifat-sifat keturunan. Yang ketiga ada migrasi atau aliran genetik. Perpindahan individu atau gen antar populasi dapat membawa variasi genetik baru dan mempengaruhi struktur genetik populasi. Yang keempat adalah deretan kejadian acak atau genetic drift. Perubahan dalam frekuensi gen yang disebabkan oleh peristiwa kebetulan terutama pada populasi kecil. Kelima ada seleksi seksual. Pemilihan pasangan berdasarkan sifat-sifat tertentu yang dapat mempengaruhi perubahan genetik dalam populasi. Yang keenam ada ekspresi genetik. Perubahan dalam cara gen diekspresikan tanpa mengubah urutan DNA dapat memberikan variasi fenotip. Yang ketujuh ada adaptasi. Pengembangan dan pewarisan sifat-sifat yang meningkatkan kesesuaian organisme dengan lingkungannya.
Yang kedelapan ada mekanisme. Mekanisme ini berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk evolusi dalam suatu populasi sepanjang waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.